君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのも Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you are? We always Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis. Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang berulang dan pola asuh yang tidak memadai, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Anak tergolong stunting apabila lebih pendek dari standar umur anak sebayanya. Standar panjang atau tinggi badan anak dapat dilihat pada buku kesehatan ibu dan anak. Balita atau baduta yang mengalami stunting akan memiliki tingkat kecerdasan yang kurang maksimal. Anak stunting menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat berisiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya, secara luas, stunting akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan di desa. Oleh sebab itu, pemerintah desa dan masyarakat desa pada umumnya agar aktif dalam kegiatan pencegahan stunting di desa dengan memastikan kesehatan dan kecukupan gizi bagi ibu hamil dan balita yang ada di desa. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua sebagai insan yang percaya kepada Yang Maha Kuasa selalu dan senantiasa kita mengucap syukur karena hanya dengan ridhonya lah sehingga kita masih bisa ada pada saat ini. Dan yang terlebih-lebih lagi kita diberi kesempatan untuk ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagaimana dinas kita ini kaitannya dengan yang sekarang hangat dibicarakan dan program ini betul-betul mengindonesia sehingga program ini harus kita bunyikan dan harus kita sosialisasikan sampai ke akar rumput atau sampai ke tingkat desa, yakni masalah penurunan angka stunting yang ada di wilayah kita yang seperti kita ketahui Bapak Kepala Bidang, Bapak Ibu Kepala Solusi yang ada, kita ketahui bahwa di Sulawesi Tenggara kita angka stunting di Kabupaten Konawe Kepulauan itu cukup tinggi, mencapai 32,sekian%. Kalau di provinsi kita ini dia menduduki di urutan kelima. Nah, tapi alhamdulillah bahwa pernah kita menduduki peringkat pertama, tapi dalam kurun waktu 2 tahun ini kita cukup bergerak dengan baik sehingga turun menjadi urutan ke-5. Dalam artian masih ada kabupaten yang lebih tinggi daripada kita. Nah, langkah-langkah yang kita perlu lakukan adalah terutama bidang yang saya harapkan di sini adalah teman-teman bidang KBKS dan Kaldo, karena ini betul-betul kegiatan ini atau program ini harus betul-betul sampai di akar rumput. Bagaimana kita mencoba menggalang atau mengajak masyarakat bahwa
kita tidak bisa sembuhkan stunting, tapi yang kita mampu adalah mencegah terjadinya stunting. Sehingga dengan demikian, ketika kita mampu untuk mencegah angka stunting ini dengan berbagai cara dan berbagai kita lakukan koordinasi, kita lakukan di semua sektor, sehingga pencegahan ini bisa terjadi, otomatis angka stunting di Kabupaten Giri juga dia akan menurun tahun per tahun. Membuktikan bahwa di tahun 2023 ini lokus stunting yang kita telah ditetapkan oleh Pak Bupati itu tinggal 14 desa, yang tadinya dari tahun lalu itu 23 desa. Nah, ini sudah di 2023 sudah turun menjadi 14 desa. Nah, yang kita lakukan memang, mari kita sama-sama bahwa perlunya itu memberdayakan semua stakeholder yang ada di bawah. Bentukan-bentukan yang kita bentuk seperti TPK, tim pembina keluarga ini, TPK yang ada di bawah ini, betul-betul kita berdayakan sehingga semua data yang kita bisa peroleh atau semua informasi yang kita peroleh itu bisa kita dapat sesegera mungkin. Mulai dari catinnya sampai dengan ibu nifasnya. Nah, itu di sana sudah ada, dan data itu saya kira di bidang Dalduk dan KB itu sudah memiliki di sana. Tinggal kita permantap ini supaya kita sebarkan ke adik-adik kita di lapangan atau PLKB untuk membantu itu. Berapa di desa A, di desa B, di desa C itu berapa keluarga-keluarga yang memiliki risiko stunting. Nah, ini yang harus kita antisipasi memang, karena memang ini data ini sangat dibutuhkan dan itu sudah diakui oleh teman-teman sektor lain bahwa data BKKBN yang PK21 dan 22 inilah yang akan kita gunakan selama untuk menentukan keluarga-keluarga kita bahwa ini keluarga yang berisiko stunting. Karena kita mulai dari keluarga yang berisiko stunting, kita betul-betul urusi ini sehingga peluang untuk adanya keluarga atau anak kita yang mendapat kasus stunting ini otomatis dia akan berkurang. Saya kira itu PKK kecamatan dan PKK desa. Yes. Jadi mungkin saya ingin merekomendasikan kepada Ibu Kabid Dalduk untuk lebih berkoordinasi untuk masalah pendataan, lebih berkoordinasi kepada PKK tingkat desa maupun kecamatan. Saya pikir begitu. Ya, terima kasih. Iya, betul. Jadi masih ada yang mungkin yang mau diklarifikasi dari Ibu Dalduk, bagaimana kondisi data yang ada? Terima kasih Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk data masalah kami di Dalduk, untuk data masalah stunting ini kami dari hasil pendataan kemarin yang verbal, validasi dan verifikasi data keluarga yang berisiko stunting. Untuk data keluarga berisiko stunting untuk di kami itu sudah ada datanya per desa, kecamatan sampai ke kabupaten. Dan terkait yang kemarin sempat saya dibilang KB masalah ASID, kemarin kami sudah mengisi di form 7.1 itu ada form masalah catin, ibu hamil, ibu nifas, balita, baduta. Kemarin data verbal yang kami lakukan di lapangan, kami itu cuma bisa menyiapkan data itu baduta, balita, ibu hamil, itu saja Pak. Untuk masalah ibu nifas kemarin karena di formnya yang kami punya itu tidak ada form ibu hamil, jadi ibu nifas, jadi kami cuma mengisi di 3 form itu saja Pak. Terima kasih, itu dari kami dari Dalduk. Ini sudah merasa bahwa satu pemahaman, sudah satu pikiran kita bagaimana pentingnya ini kita menangani masalah stunting ini, sehingga kasus-kasus stunting kita harapkan tidak ada lagi untuk tahun-tahun berikutnya. Dan memang di tahun 2023 itu memang Pak Bupati juga sebagai pimpinan daerah di sini sangat mendukung
kegiatan ini, dan beliau juga merespon usulan-usulan kami atau yang diusulkan oleh bidang KB bahwa pentingnya dukungan dana ini, sehingga Pak Bupati dalam hal ini sebagai pemangku kebijakan di daerah kita ini itu sangat merespon dan mendukung dan mensahkan anggaran-anggaran yang sifatnya berbau stunting itu direspon tinggi oleh pemerintah daerah dan ini Pak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan. Saya kira ini saja, dan kita akan kerja ikhlas, kerja keras, ikhlas. Saya yakin kita akan sukses. Saya kira mari kita sama-sama lagi, dan mudah-mudahan apa yang kita diberi tanggung jawab ini bisa kita laksanakan dengan baik. Untuk pertemuan atau meeting hari ini saya kira sampai di sini, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf yang setinggi-tingginya, dan mari kita kerja. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなくたって忘れないででも気持ちを伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角 Jangan lupa like dan subscribe.